di mana setiap hari itu hanya ada keceriaan, kebahagiaan bersama anak-anak didik kami. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bahagia setiap hari, Nak? Bahagia. Senang berangkat sekolah? Luar biasa sekali. Itulah motivasi kita untuk menjadi guru, untuk selalu bahagia setiap hari bersama anak-anak didik kita, anak-anak tercinta, anak-anak yang cerdas dan pintar. Awal mulanya saya bukanlah seorang guru. Tahun 2008 saya itu lulus sarjana, tetapi saya bukan sebagai seorang pendidik. Saat itu saya bekerja sebagai seorang administrasi, saya sebagai seorang sekretaris, di mana saya hanya mengolah data, keuangan, sebuah perusahaan, bahkan sampai 5 perusahaan waktu itu. Dan general manajernya itu adalah orang luar negeri. Jadi semua data itu harus saya olah sedemikian rupa sehingga laporan kantor itu menjadi baik. Kemudian singkat cerita saya pindah bekerja. Saya juga bukan sebagai seorang guru. Karena saya turut suami, maka saya mengikuti beliau. Saya menjadi seorang tenaga administrasi di sebuah perkebunan waktu itu yang kedua. Dan di sana luar biasa, saya hanya mengolah data, keuangan, dan seluruh laporan administrasi kantor. Dan itu sangat luar biasa sekali karena setiap hari di depan laptop, di depan komputer, yang bikin kepala itu wow gitu, karena semua itu data yang harus diolah, semua itu data yang harus kita perhatikan. Maka hati ini pasti dong kebahagiaan itu berkurang. Karena apa? Karena semua yang kita lihat adalah data-data yang sangat memuaskan. Ya, senyum sedikit, stres lagi. Karena apa? Karena data itu kalau tidak valid itu mempengaruhi semua produksi. Singkat cerita, suatu saat saya resign dari pekerjaan saya tidak bekerja selama 2 bulan. Apa yang terjadi? Oh, ternyata saya bahagia tidak bekerja. Karena semua kepusingan, olah data itu sudah tidak saya lakukan. Tetapi saya juga merasa mulai aneh nih. Yang pertamanya sibuk, jadi hanya sibuk di rumah, ngurus anak, masak, dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita, ada seorang ketua yayasan, bukan ketua yayasan, tapi dia adalah seorang kepala sekolah di sebuah yayasan SD swasta. Itu nemui saya, Mbak, bukankah Mbak itu adalah lulusan sarjana? Oh iya benar Pak, saya lulusan sarjana, saya bilang. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah Mbak ini kan pernah ya bekerja sebagai administrasi kantor? Oh iya, benar sekali, saya adalah administrasi kantor yang benar-benar harus menyelesaikan semua data dengan baik dan benar. Dan akhirnya Bapak Kepala Sekolah itu ngomong, gitu kan? Ngomong apa coba? Ayo. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu bilang, Mbak, kami ini kekurangan tenaga administrasi di sekolah. Bisakah Mbak itu melamar di sekolahan kami untuk membantu kami menyelesaikan administrasi sekolah? Tanpa pikir panjang, saya mendaftar dong, ya kan? Daripada menganggur itu buntu ya otaknya kalau nganggur. Akhirnya saya mendaftar, saya kirim lamaran, kirim CV itu ke sekolah swasta tersebut. Singkat cerita, saya dapat panggilan dong untuk diwawancara oleh ketua yayasan dan ownernya. Ketika wawancara, saya ditanya seputar administrasi memang. Bagaimana pengadministrasiannya benar, dan itu semua saya jawab karena semua pengalaman saya memang tentang itu gitu ya. Pengalaman saya memang tentang administrasi yang sangat banyak, data-data yang diolah, terutama keuangan juga gitu. Nggak tahunya apa yang terjadi. Kata ketua yayasan, tidak, saya tidak akan menjadikan ibu sebagai seorang tenaga administrasi, tapi ibu harus menjadi seorang guru. Wah, saya kaget dong, saya stres. Kenapa saya kaget dan stres? Karena apa yang
saya olah itu berubah jadi makhluk hidup. Jadi seorang manusia, saya harus bertanggung jawab mengolah seorang manusia menjadi manusia yang berakhlak, berilmu. Stres nggak? Stres. Ya kan biasanya hanya mengolah data, benar atau tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah di dalam aplikasi komputer, pakai kalkulator, beres. Lah ini, apa bisa saya mengolah manusia seperti ini, sebanyak ini nih, sekelas nih saya olah. Berakhlak mulia, misalnya bertanggung jawab, mandiri. Nah, coba anak-anak, apakah kalian merasa senang ketika berangkat sekolah? Senang, mereka akan merasa senang. Tetapi ingat, senangnya anak-anak itu dipengaruhi oleh hati dan perasaan seorang guru. Awal mula menjadi guru itu membuat saya stres, membuat saya pusing, dan saya bingung bagaimana ini caranya memikirkan ini ya. Bagaimana merubah akhlak anak-anak, bagaimana mendidik mereka supaya berkarakter bagus, mandiri, bertanggung jawab. Di situ saya seminggu pertama saya stresnya setengah mati. Berat badan saya turun. Karena apa? Setiap malam saya harus lembur. Saya harus belajar apa yang akan saya didikkan, apa yang akan saya berikan untuk anak-anak. Tetapi ternyata semakin kesana saya semakin emosi ya. Semakin kenceng nih emosi dalam diri saya ya. Saya semakin penasaran. Memang saya capek, tapi hati dan perasaan ini semakin penasaran. Apa enaknya jadi guru ini? Apa yang menjadikan semangat jadi guru ini? Gitu kan? Ternyata saya sekarang ketagihan menjadi seorang guru. Saya ketagihan mengikuti berbagai kegiatan yang diberikan oleh kementerian untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Ya, karena apa? Ternyata menjadi guru itu lebih memiliki daya juang yang tinggi. Menjadi guru itu lebih membuat kita kreatif, inovatif dan sebagainya. Kita harus selalu berpikir, kita bisa loh menjadi guru itu membuat suasana yang menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan di kelas. Itu adalah tantangan bagi kita. Ya. Ada lagi yang lebih keren ya. Ketika kita menjadi seorang administrasi di kantor dengan baju yang keren, seksi seperti itu ya, itu sebenarnya kepala kita pusing karena setiap hari kita hanya melihat data. Tetapi ketika kita menjadi seorang guru, apa yang terjadi? Perubahannya sangat signifikan dalam hidup kita. Setiap hari kita akan merasa bahagia. Setiap hari kita akan termotivasi untuk berangkat sekolah. Setiap hari kita akan berpikir, hal baru apa lagi yang akan kita lakukan? Hal baru apa lagi yang akan kita buat bersama anak-anak yang betul-betul begitu ceria, yang membuat kangen gitu. Membuat kangen kita untuk selalu berangkat untuk ke sekolah. Dengan demikian, saya terinspirasi dong. Saya harus menjadi guru yang baik. Saya harus menjadi guru yang memang benar-benar memomong anak tersebut, menuntun dan mendidik dengan baik. Itu adalah PR bagi saya. Dengan motivasi itu saya melihat keadaan luar, saya melihat masyarakat sekitar. Itu wow sekali, banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ya, mari kita bergerak bersama untuk mengubah itu. Mari kita menciptakan Indonesia untuk maju, Indonesia yang bergairah, Indonesia yang memiliki persatuan yang kuat, anak-anak yang memiliki akhlak bagus. Saya terinspirasi untuk merubah itu semua. Maka apa yang terjadi?
Saya belajar dengan begitu tekun. Saya kuliah lagi. Saya mencari ilmu ke suatu tempat, ke tempat A, ke tempat B, ke rekan sejawat. Kemana saja saya kejar. Supaya apa? Supaya saya bisa menjadi guru yang baik dan benar. Dan endingnya adalah sangat membahagiakan. Karena memang guru adalah orang yang selalu bahagia, orang yang selalu terasah pikirannya, orang yang selalu dituntut untuk berinovasi, melakukan hal yang baik, hal yang baru untuk anak-anak didik kita. Seorang guru adalah cerminan bagi anak-anak. Keren kan? Kerenlah menjadi guru ditimbang menjadi pegawai kantoran. Karena menjadi guru itu sangat luar biasa, jasanya tiada tara, dan itu sangat menantang sekali. Kita bisa menyelesaikan berbagai masalah karena menjadi seorang guru. Siapa yang tidak mau menjadi seorang guru? Padahal guru itu keren. Mantap, mari kita bersama wujudkan Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang ramah, Indonesia yang mencintai lingkungan, Indonesia yang menjalin persatuan, Indonesia yang selalu menghargai orang lain, Indonesia yang benar-benar itu adalah impian kita bersama. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang selalu bahagia. Itulah seorang guru. Ya, mari kita merubah itu semua. Karena semua itu adalah keren.